Kalau kita mencari Tuhan setiap hari, mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan lebih mudah mengenal kehendak Tuhan. Kita akan lebih bisa mengalami hatinya, mengalami kehendaknya, mengalami didikannya, dan mengalami anugerah kasihnya. Apalagi kalau kita memperkatakan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, maka roh kita penuh dengan pengertian akan firman Tuhan dan jiwa kita akan sehat, karena mental, pikiran, perasaan, dan kehendak kita penuh dengan kebijakan Tuhan. Mari kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, supaya hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan, dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu, ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam
berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Satu Tawarik 16 ayat 9 dan 10. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Kalau kita meluangkan waktu untuk mempelajari apa yang dilakukan Tuhan Yesus selama Dia melayani di atas bumi ini, maka kita akan menemukan begitu banyak peristiwa di mana kita bisa belajar tentang hati Tuhan, tentang belas kasihan Tuhan, juga tentang cara Tuhan menyembuhkan akan orang-orang yang sakit. Dan kalau kita memperhatikan orang-orang yang disembuhkan Tuhan, orang-orang yang mengalami pertolongan dengan Tuhan, maka ada begitu banyak contoh keadaan dan cara Tuhan Yesus untuk menolong mereka. Bahkan ketika kita melihat orang sakit yang sama, Tuhan menyembuhkan dengan cara yang berbeda. Itu adalah total kedaulatan Tuhan. Buat kita yang penting kita bisa melihat bagaimana Tuhan memiliki belas kasihan dan tangannya terulur untuk menolong mereka yang membutuhkan kesembuhan. Kali ini kita akan melihat bahwa orang-orang yang sakit itu ada yang datang sendiri berseru-seru minta pertolongan Tuhan, tetapi ternyata ada sekelompok orang yang mendapatkan kesembuhan melalui usaha atau pertolongan orang lain yang berempati atas apa yang mereka alami. Ada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa orang-orang sakit ini kepada Tuhan Yesus. Saya ulangi sekali lagi. Orang yang sakit ini tidak mampu untuk datang mendekati Tuhan Yesus. Sehingga kemudian orang-orang sekitarnya yang memiliki akan empati atas orang yang sakit ini menolong mereka untuk membawa mereka mendapatkan kesembuhan kepada Tuhan Yesus. Mari belajar, siapa tahu dalam perjalanan hidup kita ke depan ada suatu kesempatan untuk membawa orang yang membutuhkan pertolongan, kita bawa kepada Tuhan Yesus, supaya mereka mendapatkan kesembuhan yang dibutuhkannya. Matius pasal yang ke-15 mulai ayat yang ke-29. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain, lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan Ia menyembuhkan mereka semuanya.
Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Begitu banyak orang yang mendapatkan kesembuhan. Begitu banyak orang yang takjub melihat bagaimana orang bisu berkata-kata, orang buta melihat, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan. Tetapi kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-30, ternyata mereka tidak datang sendiri. Ada orang-orang yang membawa orang-orang sakit ini kepada Tuhan Yesus. Saya bacakan sekali lagi Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-30. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Saudara bisa membayangkan begitu banyak orang yang bersukacita, bukan saja orang-orang yang disembuhkan, tetapi orang-orang yang membawa orang sakit ini kepada Tuhan Yesus. Mereka membawa orang sakit kepada Tuhan Yesus karena mereka percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan orang-orang yang sakit ini. Saudara akan bisa merasakan sukacita yang sama kalau saudara mengalaminya. Bagaimana saudara membawa orang-orang yang sakit untuk disembuhkan oleh Tuhan Yesus? Dalam perjalanan, saudara pasti memikirkan dan berbicara dengan orang yang sakit ini. Mari datang kepada Tuhan Yesus karena Dia sanggup menyembuhkan. Kemudian saudara dengan sukacita membawa akan orang sakit ini kepada Tuhan Yesus. Sukacita orang yang membawa orang sakit kepada Tuhan akan sama dengan orang yang sakit itu ketika Tuhan menyembuhkannya. Ada perasaan senang, ada perasaan lega. Bagaimana melihat penderitaan orang yang sakit itu kemudian dilepaskan, dibebaskan, disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kita belajar dari peristiwa ini bagaimana empati orang atas orang sakit dipakai Tuhan masuk di dalam rencananya yang indah. Tuhan tetap memiliki rencana setiap orang yang datang kepadanya akan mengalami kelepasan, mengalami pertolongan, mengalami kesembuhan, mengalami apapun yang dibutuhkan untuk menolong hidupnya. Tuhan ingin orang yang menderita dibebaskan dari penderitaannya. Dan Tuhan juga bersukacita atas orang-orang yang memiliki empati untuk menolong orang lain. Orang-orang yang melihat, yang memperhatikan, yang peduli, kemudian mengulurkan tangan. Jadi bukan hanya yang sakit bersukacita, bukan hanya yang membawa orang sakit bersukacita, tetapi Tuhan juga bersukacita atas apa yang dilakukan orang yang membawa orang sakit ini. Sadar atau tidak, dia ternyata mengambil bagian dari kesembuhan seseorang. Kita akan melihat kisah yang satunya di mana orang-orang ini membawa orang sakit kepada Tuhan Yesus. Markus pasal yang kedua ayat yang pertama mulai. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat.
Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa," berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Markus pasal yang kedua ayat 1 sampai ke 12 ini, orang yang lumpuh dibawa oleh 4 orang yang sehat, yang bisa berjalan, kemudian membawa orang lumpuh ini ke tempat di mana Tuhan Yesus mengajar. Rumahnya terlalu penuh sehingga mereka berikhtiar untuk membongkar atap rumah tepat di atas Tuhan Yesus. Kita bisa membayangkan usaha mereka begitu gigih membongkar atap. Dari sedikit demi sedikit ada lubang kecil, lalu dibuka lagi, lebih lagi, sampai kemudian lubangnya cukup besar untuk menurunkan orang lumpuh ini di hadapan Tuhan Yesus. 4 orang yang membawa orang lumpuh ini bersepakat untuk menurunkan orang ini supaya mengalami kesembuhan. Dan Alkitab mengatakan di dalam Markus pasal yang kedua ayat yang kelima, ketika Yesus melihat iman mereka, perhatikan dikatakan iman mereka. Siapa mereka? Mereka yang membawa orang sakit ini kepada Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Sungguh peristiwa yang sangat indah. Seorang lumpuh yang tidak berdaya, yang tidak bisa berjalan dan mendekati Tuhan Yesus dibawa oleh 4 orang yang memiliki empati, memiliki kasih untuk menolong orang yang sakit. Mereka sepakat, mereka bersegera, mereka sungguh-sungguh sampai kemudian membongkar atap rumah, dan kemudian orang yang lumpuh ini mendapatkan kesembuhan. Kali ini kita akan fokus kepada orang yang membawa orang sakit. Belas kasihan, kepedulian mereka kepada orang sakit, kemudian mereka mengulurkan tangan, membawa akan kesembuhan dari orang yang sakit ini, dan menjadikan banyak orang takjub bagaimana Tuhan menolongnya. Belajar apa dari kedua peristiwa di atas? Ternyata orang-orang yang mengalami kesembuhan dari Tuhan Yesus bukan hanya mereka datang, bukan hanya mereka meminta pertolongan, tetapi ada juga orang-orang yang membawa mereka datang kepada Tuhan. Mari jangan hidup egois. Mari perhatikan orang-orang sekitar kita. Siapa tahu ada 1-2 orang yang membutuhkan untuk dibawa kepada Tuhan Yesus. Apakah untuk dibawa menerima pengampunan dosa dan mendapatkan keselamatan? Ataukah perlu dibawa untuk mendapatkan kesembuhan batin? Atau mereka perlu dibawa untuk mendapatkan kesembuhan atas penyakit mereka? Mari sediakan diri supaya Tuhan bisa pakai kita. Mari memperhatikan, berbelas kasihan, peduli, dan mengulurkan tangan kepada siapapun yang membutuhkan pertolongan Tuhan.
Sementara kita merenungkan firman Tuhan, kemudian hati dan pikiran kita penuh dengan beban masalah dan keinginan, maka masalah dan keinginan itu akan lebih kuat berbicara kepada kita, bukan kebenaran Tuhan yang berbicara kepada kita. Berbeda kalau hati kita tenang menginginkan Tuhan, pikiran kita penuh dengan kebenaran Tuhan, dan keinginan tidak mengendalikan kita, maka keadaan ini akan membuat kita mudah mendengar suara Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka Tuhanlah yang menjadi petunjuk jalan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah gembalaku yang baik. Buatlah hatiku selalu melekat kepadamu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bawalah aku menjalani hidup sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.